Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari sosok yang dihormati. Kiai Kerto adalah sosok ustadz yang dikenal luas di lingkungan masyarakat Jawa, bukan hanya karena usianya yang matang, tetapi karena caranya berbicara yang tenang, tertata, dan selalu terdengar meyakinkan. Setiap kata yang keluar dari lisannya terasa penuh wibawa, seolah telah dipertimbangkan dengan matang sebelum diucapkan. Orang-orang melihatnya sebagai figur yang pantas dijadikan panutan, tempat bertanya, dan rujukan ketika muncul persoalan agama maupun kehidupan sehari-hari. Di mata para santri, Kiai Kerto bukan sekadar guru, melainkan sosok yang hampir selalu benar. Setiap pengajian yang ia pimpin dipenuhi santri yang duduk rapi, mencatat, dan mendengarkan tanpa menyela. Tidak sedikit dari mereka yang meniru cara bicaranya, bahkan gaya duduknya, karena percaya bahwa ilmu dan adab telah menyatu dalam dirinya. Rasa hormat itu tumbuh bukan karena paksaan, tetapi karena kebiasaan memuliakan orang yang dianggap berilmu. Masyarakat sekitar pun menempatkan Kiai Kerto pada posisi istimewa. Ia sering diminta memimpin doa, memberi nasihat dalam acara keluarga, hingga dimintai pendapat saat terjadi konflik sosial. Dalam setiap pertemuan, namanya selalu disebut dengan penuh penghormatan, disertai gestur menunduk dan sapaan yang dijaga. Sedikit demi sedikit, lingkungan membentuk gambaran bahwa Kiai Kerto adalah sosok yang bukan hanya alim, tetapi juga lebih dekat dengan Tuhan dibanding kebanyakan orang. Namun tanpa disadari, penghormatan yang terus-menerus diterima itu mulai membentuk jarak yang halus antara dirinya dan orang lain. Kiai Kerto jarang dibantah, jarang dikritik, dan hampir tidak pernah dipertanyakan. Setiap ucapannya diterima sebagai kebenaran, bahkan sebelum diuji. Disinilah awal dari sesuatu yang kelak menjadi ujian, meski saat itu belum terlihat, belum terasa, dan belum disadari oleh siapapun, termasuk oleh dirinya sendiri. Kecerdasan yang memukau. Sejak muda, Kiai Kerto dikenal sebagai sosok yang haus akan ilmu. Ia menghabiskan banyak waktu untuk belajar, membaca kitab, berdiskusi dengan guru-guru, dan memperdalam pemahaman agama dengan sungguh-sungguh. Tahun demi tahun berlalu, ilmunya semakin matang, cara berpikirnya semakin tajam, dan kemampuannya menyampaikan pesan agama semakin terstruktur. Dari sinilah reputasinya sebagai ustadz yang cerdas mulai terbentuk dan menyebar ke berbagai daerah. Ketika ia berbicara di hadapan jamaah, kata-katanya mengalir rapi, penuh logika, dan selalu disertai dalil yang terdengar kuat. Orang-orang terkesan bukan hanya oleh apa yang ia sampaikan, tetapi oleh caranya menyampaikan. Setiap pertanyaan dijawab dengan tenang, setiap perdebatan ditutup dengan kalimat yang tampak bijaksana. Banyak yang pulang dari majelisnya dengan perasaan kagum, merasa telah mendengar sesuatu yang benar dan tak terbantahkan. Kecerdasan itu membuat namanya semakin sering disebut, undangan ceramah berdatangan, dan lingkaran pengaruhnya semakin luas. Di berbagai tempat, ia dikenal sebagai ustadz yang berbeda, lebih pintar, lebih dalam ilmunya, dan lebih tajam dalam menilai persoalan. Tanpa disadari, pujian demi pujian mulai membentuk gambaran dalam benaknya bahwa dirinya memang pantas berada di posisi tersebut, bukan karena kebetulan, melainkan karena kelebihan yang ia miliki. Namun di balik kekaguman orang-orang, muncul perubahan yang sangat halus dalam cara ia memandang dirinya sendiri. Kiai Kerto mulai merasa bahwa ilmunya bukan sekadar amanah, tetapi juga pembeda antara dirinya dan orang lain. Ia merasa lebih memahami agama dibanding jamaahnya, lebih mengerti kebenaran dibanding rekan-rekannya, dan lebih layak didengar dibanding siapapun yang berani berbeda pendapat. Kecerdasan yang seharusnya melahirkan kerendahan hati, perlahan justru menumbuhkan keyakinan bahwa dirinya berada satu langkah lebih tinggi. Kesombongan yang tak disadari. Perubahan itu tidak datang secara tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan, hampir tak terasa, seperti air yang merembes ke dalam tanah. Kiai Kerto tidak pernah secara terbuka menyebut dirinya paling benar, namun dalam hatinya mulai muncul perasaan bahwa pendapatnya selalu lebih layak didengar. Ia merasa telah melewati tahap belajar seperti orang kebanyakan, seolah kini berada pada posisi memberi penilaian,
bukan lagi menerima nasihat. Dalam setiap ceramah, tanpa ia sadari, nada bicaranya mulai berubah. Nasihat yang dulu terasa mengajak, kini terdengar menilai. Teguran yang dulu disampaikan dengan empati, perlahan berubah menjadi pernyataan yang menempatkan dirinya di posisi lebih tinggi. Jamaah masih mendengarkan dengan khusyuk, namun sebagian mulai merasakan jarak, seolah ilmu yang disampaikan tidak lagi membumi, melainkan turun dari ketinggian. Kiai Kerto semakin mudah melihat kekurangan orang lain. Kesalahan kecil jamaah menjadi bahan nasihat panjang. Kehilafan sederhana dianggap sebagai tanda lemahnya iman. Ia jarang mempertanyakan caranya sendiri, karena merasa telah berada di jalur yang benar. Kritik, jika ada, dianggap sebagai bentuk ketidaktahuan orang lain terhadap ilmu yang ia miliki. Di titik inilah kesombongan itu benar-benar bersembunyi rapi. Tidak dalam bentuk ucapan kasar, tidak pula dalam perilaku mencolok, melainkan dalam keyakinan batin bahwa dirinya telah lebih dekat dengan Tuhan dibanding kebanyakan manusia. Ia lupa bahwa ilmu adalah amanah, bukan mahkota, dan bahwa semakin tinggi seseorang merasa berada, semakin berat pula jatuhnya ketika Tuhan menguji. Perjalanan ke Tanah Suci. Kesempatan untuk menunaikan ibadah umrah datang pada saat nama Kiai Kerto berada di puncak penghormatan. Undangan ceramah semakin banyak, kepercayaan masyarakat semakin besar, dan perjalanan ke Tanah Suci itu ia terima dengan keyakinan penuh bahwa dirinya memang pantas berada di sana. Dalam benaknya, umrah bukan sekadar ibadah, tetapi juga semacam pengakuan atas jalan panjang yang telah ia tempuh sebagai seorang ustadz. Ia mempersiapkan perjalanan itu dengan serius, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dengan berbagai cerita yang ia sampaikan kepada jamaah. Dalam ceramah-ceramahnya, ia berbicara tentang Tanah Suci seolah tempat itu telah lama akrab dengannya, seolah perjalanan tersebut hanyalah kelanjutan alami dari kesalehan yang selama ini ia bangun. Banyak yang mendengarkan dengan kagum, membayangkan betapa mulianya seseorang yang bisa berdiri di hadapan Ka'bah. Saat hari keberangkatan tiba, Kiai Kerto melangkah dengan perasaan mantap. Di antara jamaah lain, ia dikenal, disapa, dan dihormati. Ada rasa tenang dalam dirinya, tetapi juga keyakinan bahwa perjalanan ini adalah bagian dari keistimewaan yang ia miliki. Ia tidak datang sebagai orang biasa, melainkan sebagai sosok yang membawa nama, ilmu, dan citra yang telah lama dibangun. Tanpa ia sadari, di balik semua persiapan dan doa yang terucap, masih ada beban yang ia bawa dalam hatinya. Bukan koper, bukan pakaian ihram, melainkan rasa bangga yang belum sepenuhnya ia lepaskan. Ia lupa bahwa Tanah Suci bukan tempat untuk membawa nama besar, melainkan tempat untuk meninggalkan semuanya. Dan justru di sanalah, perjalanan ini akan menguji apa yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Di hadapan Ka'bah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kiai Kerto berdiri di hadapan Ka'bah, bangunan suci yang selama ini hanya ia ceritakan lewat kata-kata dan dalil. Di sekelilingnya, ribuan manusia dari berbagai bangsa bergerak dalam satu arah, mengenakan pakaian yang sama, tanpa penanda siapa yang berilmu dan siapa yang awam. Pemandangan itu seharusnya meluruhkan keakuan. Namun bagi Kiai Kerto, rasa haru itu bercampur dengan keyakinan bahwa dirinya bukan sekadar jamaah biasa. Ia melangkah perlahan, mengikuti arus tawaf, bibirnya bergerak melantunkan doa-doa yang sudah sangat ia hafal. Setiap bacaan terasa lancar, setiap gerakan dilakukan dengan penuh keyakinan. Di tengah lautan manusia yang menangis dan menunduk, Kiai Kerto justru berdiri dengan postur tegak, merasa tenang karena yakin telah memahami makna ibadah ini lebih dalam dibanding kebanyakan orang. Di hadapan Ka'bah, tempat semua doa dipanjatkan tanpa perantara, Kiai Kerto memanjatkan harapan dengan bahasa yang indah dan tersusun rapi. Ia memohon kebaikan, keberkahan, dan kemudahan, namun tanpa sadar masih membawa perasaan bahwa dirinya telah lama berada di jalan yang benar. Doa itu lebih terdengar seperti pernyataan keyakinan daripada pengakuan kelemahan seorang hamba. Ia lupa bahwa Ka'bah bukan hanya tempat memohon, tetapi juga tempat menanggalkan. Bukan hanya tempat berharap, tetapi juga tempat merendah. Di hadapan bangunan yang sama, orang paling alim dan orang paling awam berdiri setara, sama-sama rapuh, sama-sama bergantung. Dan di titik inilah,
Ketika Kiai Kerto merasa paling tenang, ujian itu sebenarnya telah menunggu sangat dekat. Ujian yang datang mendadak. Di tengah kehusyukan ibadah yang sedang berlangsung, tanpa tanda dan tanpa peringatan, tubuh Kiai Kerto tiba-tiba melemah. Napasnya terasa berat, dadanya sesak, dan langkahnya mulai goyah. Di antara ribuan jamaah yang terus bergerak, ia berusaha bertahan, namun kekuatan itu seperti ditarik perlahan dari dalam dirinya, membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Langkahnya terhenti. Tubuhnya condong, lalu jatuh perlahan ke posisi yang membuatnya tampak tersangga dan tak berdaya. Suara doa yang tadi mengalun tenang kini bercampur dengan kebingungan, sementara orang-orang di sekitarnya berhenti sejenak, menoleh, dan menyadari bahwa ada seseorang yang sedang diuji tepat di hadapan Ka'bah. Tidak ada dramatisasi, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang terasa menekan. Dalam kondisi itu, Kiai Kerto merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketidakberdayaan yang total. Ilmu yang selama ini ia banggakan tak mampu menolong, gelar yang ia sandang tak memberi perlindungan, dan keyakinan yang ia pegang terasa runtuh dalam sekejap. Di hadapan Ka'bah, ia bukan lagi ustadz yang dihormati, melainkan seorang hamba yang rapuh dan membutuhkan pertolongan. Orang-orang mencoba membantu, namun semuanya terjadi begitu cepat dan terasa begitu sunyi. Di tengah keramaian paling padat di dunia, Kiai Kerto justru merasa sendirian. Tidak ada santri, tidak ada jamaah yang memujinya, tidak ada kata-kata bijak yang bisa ia ucapkan. Yang tersisa hanyalah detak jantung yang melemah dan kesadaran bahwa manusia bisa dijatuhkan kapan saja, tepat di tempat yang paling mulia sekalipun. Kehinaan di tempat mulia. Ketika tubuhnya tak lagi mampu berdiri, Kiai Kerto menyadari bahwa tidak ada satupun keistimewaan yang bisa ia pertahankan. Di tempat yang selama ini ia ceritakan sebagai pusat kemuliaan, ia justru terbaring dalam kondisi paling lemah. Ka'bah tetap berdiri megah, jamaah tetap beribadah, dan dunia terus berjalan, seolah kejatuhannya tidak mengubah apapun. Di sanalah ia merasakan kehinaan yang sunyi, tanpa sorak, tanpa celaan, namun jauh lebih menyakitkan. Tatapan orang-orang di sekelilingnya tidak lagi penuh hormat seperti di kampung halamannya. Tidak ada yang menunduk, tidak ada yang menunggu petuah. Yang ada hanyalah wajah-wajah asing yang melihatnya sebagai sesama manusia yang sedang diuji. Pada saat itu, ia bukan lagi sosok yang dielu-elukan, melainkan satu dari sekian banyak hamba yang tak berdaya di hadapan kehendak Tuhan. Di dalam hatinya, rasa malu muncul perlahan, menggantikan rasa bangga yang selama ini ia pelihara. Ia teringat bagaimana dulu ia berdiri di mimbar dengan penuh keyakinan, menasihati orang lain tentang kesabaran dan keikhlasan, sementara kini ia sendiri diuji dengan cara yang begitu telanjang. Kehinaan ini bukan datang untuk mempermalukan di hadapan manusia, melainkan untuk membongkar apa yang selama ini tersembunyi di dalam hati. Di tempat paling mulia di muka bumi, Kiai Kerto akhirnya memahami bahwa kehormatan bukanlah sesuatu yang bisa dibawa dan dipamerkan. Ia tidak diturunkan dari mimbar, tetapi diturunkan dari rasa merasa lebih tinggi. Dan rasa jatuh itu jauh lebih berat daripada rasa sakit di tubuhnya, karena untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat dirinya sendiri tanpa gelar, tanpa sanjungan, dan tanpa pembelaan. Kesadaran seorang hamba. Dalam kondisi tubuh yang lemah dan pikiran yang perlahan jernih, Kiai Kerto mulai merasakan sesuatu yang selama ini jarang ia beri ruang, yaitu kesadaran akan keterbatasannya sendiri. Tidak ada lagi dorongan untuk terlihat kuat, tidak ada lagi kebutuhan untuk terlihat paling tahu. Yang tersisa hanyalah rasa kecil, rasa bergantung, dan rasa takut yang jujur sebagai seorang manusia yang sadar bahwa hidupnya sepenuhnya berada dalam genggaman Tuhan. Untuk pertama kalinya, doa-doa yang terucap tidak lagi tersusun rapi atau terdengar indah. Tidak ada dalil panjang, tidak ada bahasa yang mengesankan. Doa itu keluar terbata, penuh jeda, dan dipenuhi pengakuan akan kelemahan diri. Ia tidak lagi meminta agar dihormati atau dipermudah jalannya, melainkan hanya memohon agar hatinya dibersihkan dari rasa merasa lebih baik dari orang lain. Di saat itulah, Kiai Kerto mulai memahami makna ibadah yang selama ini hanya ia sampaikan lewat kata-kata. Bahwa ibadah bukan tentang seberapa banyak ilmu yang dikuasai, melainkan seberapa jujur seseorang berdiri di hadapan Tuhannya.
bahwa sujud bukan sekadar gerakan tubuh, tetapi keruntuhan ego yang selama ini dibela tanpa sadar. Kesadaran itu datang tanpa suara, tanpa tanda besar, namun terasa menghantam jauh lebih keras daripada rasa sakit fisik sebelumnya. Ia menyadari bahwa kecerdasan yang tidak disertai kerendahan hati hanyalah kebodohan yang dipoles rapi, dan bahwa Tuhan tidak menilai siapa yang paling pandai berbicara, melainkan siapa yang paling jujur menundukkan hati. Pelajaran untuk semua. Kisah Kiai Kerto bukanlah tentang jatuhnya seorang ustadz, melainkan tentang runtuhnya rasa merasa lebih tinggi dari orang lain. Apa yang terjadi padanya bukan untuk dijadikan bahan sensasi, bukan pula untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa ujian Tuhan seringkali datang tepat pada titik di mana manusia merasa paling aman dengan dirinya sendiri. Di tempat paling mulia, ia diajarkan pelajaran paling mendasar tentang menjadi seorang hamba. Apa yang dialami Kiai Kerto bisa menimpa siapa saja, terutama mereka yang merasa telah cukup dengan ilmunya, amalnya, dan pengakuan manusia. Karena semakin tinggi seseorang merasa berada, semakin halus pula kesombongan itu bersembunyi. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk sikap kasar, tetapi seringkali hadir sebagai keyakinan diam-diam bahwa diri sendiri lebih lurus, lebih paham, dan lebih dekat dengan Tuhan dibanding yang lain. Kisah ini mengingatkan bahwa ilmu bukanlah mahkota, melainkan amanah. Semakin banyak seseorang tahu, seharusnya semakin ia sadar betapa luasnya yang belum ia pahami. Dan semakin dekat seseorang merasa dengan Tuhan, seharusnya semakin ia merasa kecil, bukan sebaliknya. Sebab ukuran kemuliaan di hadapan Tuhan tidak pernah sama dengan ukuran kemuliaan di hadapan manusia. Di hadapan Ka'bah, semua manusia berdiri setara, tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa cerita masa lalu. Yang tersisa hanyalah hati dan kejujuran. Dan siapapun yang datang membawa kesombongan, sekecil apapun, akan diingatkan dengan caranya masing-masing. Karena pada akhirnya, yang paling diuji bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa, melainkan orang yang merasa sudah tahu segalanya.